Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu secara online untuk mendiskusikan apa yang disebut sebagai pra-proposal. Video ini akan menjadi video pertama dari serial video bimbingan skripsi dan tesis. Nah, bagi kalian yang baru saja memilih saya sebagai DPS, dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing tesis, ada baiknya untuk menyimak video ini baik-baik karena saya meminta Anda untuk mengisi Google Form. Nah, Google Form itu harus diisi sebelum proposal. Jadi saya tidak menerima proposal, saya tidak mau membaca proposal sebelum Anda mengisi Google Form itu. Proposal itu nanti gampang, tetapi kita sekarang harus menyamakan persepsi dulu tentang apa yang akan Anda pikirkan, apa yang Anda pikirkan tentang pekerjaan menulis skripsi atau disertasi itu ya. Baik, saya akan tunjukkan Google Form-nya. Nanti teman-teman akan mendapatkan Google Form, linknya akan saya kirimkan, yang isinya kurang lebih seperti ini. Ya, form usulan penelitian dan nama, name, topik yang dipilih. Kemudian ada 5 pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Anda untuk diisi. Nah, saya akan menjelaskan 5 pertanyaan ini. Jadi sebelum Anda ngisi gitu ya, simaklah video ini baik-baik agar Anda nanti tidak salah dalam mengisi 5 pertanyaan itu. Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya untuk menjelaskan ke 5 pertanyaan itu. Saya menyebutnya 5 pertanyaan pemandu. Oke, nah yang pertama yang tadi harus diisi selain nama dan NIM adalah topik penelitian. Kalau kita bicara tentang pekerjaan sosial dan tema-tema besar yang ada di dalam prodi IKS, saya membedakannya menjadi topik-topik ini ya. Jadi ada 3 tema besar menurut saya itu ya. Yang pertama adalah profesi pekerjaan sosial. Yang kedua itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan yang ketiga adalah solusi terhadap masalah sosial itu. Jadi ketika kita mengerjakan penelitian di IKS, kita bisa muter-muter memilih kira-kira di antara 3 tema besar ini. Nah, contohnya ini di bagian kanan ini contoh ya, tidak jumlahnya 3 begitu enggak, itu hanya contoh saja. Profesi pekerjaan sosial misalnya. Jadi kita bisa bicara tentang kompetensi pekerja sosialnya. Kita bisa bicara tentang prosedur pekerjaan sosial. Bisa juga bicara tentang penelitian tentang beban kerja. Apakah pekerja sosial di rumah sakit atau pekerja sosial medis misalnya bebannya lebih banyak daripada pekerja sosial di panti misalnya. Nah, jadi kita bisa bicara dalam melakukan penelitian itu hal-hal yang terkait dengan profesi pekerjaan sosial gitu ya. Nah, yang kedua adalah PMKS-nya. Nah, ini adalah objek pekerjaannya pekerja sosial sebenarnya kan. Nah, itu ada banyak sekali PMKS. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu, Anda sudah mahasiswa IKS kan. Nah, tetapi kira-kira saya memberikan contoh misalnya difabel, anak jalanan, dan bekas napi. Saya memberi warna biru itu adalah tema preferensi. Jadi kalau Anda mengerjakan skripsi topiknya tentang difabel, Anda pas sekali dengan saya. Tapi kalau di luar yang warna biru itu ya mungkin kita tidak terlalu cocok. Saya akan membantu tapi tidak maksimal. Jujur saja begitu ya. Nanti saya akan mendampingi Anda untuk dari segi prosedur penelitiannya, tetapi dari segi konten atau materinya mungkin saya tidak akan banyak memberikan masukan gitu ya. Saya jujur saja sejak dari awal topik pilihan saya adalah difabel. Nah, yang ketiga adalah solusi masalah sosial. Ini kebetulan saya mengajar mata kuliah filantropi. Jadi kalau Anda bicara tentang solusi masalah sosial itu adalah program bisa ya, misalnya pemberdayaan masyarakat. Terus kemudian dulu zaman Pak SBY ada PNPM misalnya ya, PNPM mandiri dulu misalnya program solusi itu. Misalnya ada program kartu prakerja dan seterusnya ya, yang terkait dengan public policy atau program-program pemerintah.
Nah, filantropi adalah bagian dari solusi itu. Zakat, infak, sedekah, atau lembaga filantropi seperti Lazismu, Lazisnu, Basnas, Rumah Zakat, dan seterusnya memberikan program yang manfaatnya itu adalah menyelesaikan masalah sosial yang disandang oleh PMKS di bagian tema yang kedua ini tadi. Jadi saya sendiri mencoba memetakannya seperti ini. Nah, silahkan Anda kira-kira kalau aku besok nulis skripsi atau penelitian tentang skripsi, kira-kira masuknya yang mana? Apakah profesinya? Nah, kalau profesi Peksos misalnya, mungkin Anda lebih baik nyari pembimbingnya bukan saya. Ada banyak di IKS itu, ada Bu Aan, ada Bu Abidah, yang mungkin lebih pas kalau Anda meneliti tentang profesi pekerjaan sosial. Nah, kalau PMKS dan difabel, Anda pas bekerja dengan saya, gitu ya. Kalau Anda bicara tentang solusi masalah sosial, ingin meneliti organisasi-organisasi sosial, nah Anda pas dengan saya dengan kalau topiknya khususnya, apalagi kalau bicara tentang filantropi dan advokasi. Saya mengajar filantropi, kemudian saya mempunyai sertifikat untuk pendidikan advokasi itu. Nah, ini topik, bukan pertanyaan. Jadi ini adalah pilihan yang Anda bisa isi. Nah, selanjutnya pertanyaan pertama ya, yang paling penting itu adalah pertanyaan. Anda saya minta untuk menulis pertanyaan, memang dengan kalimat tanya, karena oleh sebab itu jangan bicara panjang lebar ya. Cukup Anda tulis pertanyaan, satu pertanyaan, dan itu cuma satu ya, satu pertanyaan saja. Ya, jadi satu pertanyaan saja. Penelitian itu tidak butuh dua pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kira-kira kalau saya klasifikasikan bisa menjadi tiga ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang jawabannya bersifat deskriptif. Misalnya, bagaimana layanan pendidikan inklusif bagi tuli? Nah, jadi nanti akan menghasilkan penelitian yang deskriptif. Demikian juga dengan contoh yang kedua, bagaimana bentuk pendampingan anak jalanan korban kekerasan terhadap anak. Wah, ini sudah sangat deskriptif nanti dalam menjelaskannya gitu ya. Demikian juga dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, jenis pertanyaan yang kedua ini agak jarang di IKS. Sampai hari ini saya jarang sekali ketemu skripsi komparatif. Misalnya ya, bagaimanakah kesejahteraan pekerja sosial anak dan Peksos industri? Kita meneliti dua kasus, yang satu pekerja sosial anak, yang satu pekerja sosial industri. Dari hasil penelitian dua kasus itu kita memperoleh perbandingan. Mungkin yang kita bandingkan adalah jenis keterampilannya apa yang bisa dibandingkan, atau gajinya mana yang lebih besar, dan seterusnya ya. Bagaimana pemenuhan hak mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada. Nah, ini juga komparatif. Jadi penelitian itu sebenarnya bisa komparatif seperti ini. Lalu yang ketiga adalah kausalitas. Ini penelitian yang lebih berat lagi sebenarnya, dan berat karena mungkin tingkatnya adalah menjelaskan dua variabel yang saling berdampak, saling mempengaruhi. Di IKS menurut pengalaman saya banyak sih orang yang meneliti dengan judul dampak begitu, tapi isinya nggak ada dampaknya. Karena apa? Yang diteliti adalah deskriptif sebenarnya. Misalnya pernah ada skripsi dampak program desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Anu misalnya. Yang diteliti apa? Ya deskripsi saja tentang program desa wisata itu. Yang tidak diteliti adalah sebelumnya bagaimana, sehingga bisa mengukur dampak gitu ya. Sebelum ada program desa wisata bagaimana, sesudah ada program desa wisata bagaimana. Nah, begitu kita bisa mengukur kausalitas bahwa orang menjadi sejahtera betul-betul karena program desa wisata itu gitu ya. Oke, silahkan diperhatikan sekali lagi. 3 jenis pertanyaan. Dan untuk skripsi biasanya memang pertanyaan jenis nomor 1 itu yang banyak diajukan ya, deskriptif. Nah, kalau komparatif boleh sebenarnya, dan itu enak sebenarnya penelitian komparatif itu, karena alatnya sama tapi hanya kasusnya yang berbeda. Jadi sekali lagi, pertanyaan, ditulis pertanyaan, bukan yang lain-lain. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mengapa pertanyaan itu penting? Nah, cara menjawabnya ada 2. Yang pertama, karena ada alasan faktual.
Dan yang kedua karena ada alasan teoretik. Alasan faktual itu apa? Anda baca koran, Anda baca Facebook, Anda baca media. Apa sih yang ngetren sekarang terkait dengan pekerjaan sosial? Oh, karena ini sekarang musim pandemi COVID gitu ya. Ini banyak pekerja sosial yang terpapar COVID misalnya. Nah, kita penelitian karena alasan faktual itu tadi. Nah, demikian juga mungkin isu yang berkembang di kalangan praktisi. Anda ketemu dengan para pekerja sosial dan mereka sering diskusi, Mbak, kami itu pekerja sosial itu sekarang sering jadi korban, korban perasaan. Artinya kita mendengar dari diskusi mereka, dari mungkin kalau para pekerja sosial itu mau bikin forum di Facebook atau di WhatsApp, nah, misalnya ya, kita bisa menggali isu yang sedang berkembang di kalangan para praktisi itu apa. Kemudian isu yang berkembang di kalangan pengambil kebijakan. Nah, ini juga penting karena kadang tren setter program pembangunan itu tidak dari bawah, dari atas gitu. Kenyataannya PBB misalnya punya program Sustainable Development MDGs ya, MDGs itu apa sih ya, Development Goals itu ya, yang dibuat oleh PBB kemudian diturunkan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di berbagai negara anggota PBB, dan nah itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan para pengambil kebijakan. Nah, yang jenis yang kedua adalah alasan teoretik. Ini kita meneliti karena memang para ilmuwan, para ahli pekerjaan sosial itu sedang mendebatkan teori ini. Wah, ini teorinya kemiskinan yang lama ini perlu direvisi nih. Nah, terus kemudian juga Anda bisa melihat tren riset mutakhir. Ini kebanyakan riset kok seperti ini. Maka saya ingin penelitian. Nah, jadi ini dua ya. Kalau bisa menemukan dua-duanya bagus. Tetapi Anda cukup memilih salah satu juga tidak apa-apa. Memilih alasan faktual saja nggak apa-apa. Wong ini cuma sekedar untuk menunjukkan bahwa pertanyaan itu sangat sangat relevan untuk dibicarakan gitu. Oke, itu yang kedua. Mengapa pertanyaan itu penting? Anda bisa menjawab dengan dua cara. Satu dengan menyebutkan alasan faktualnya, atau bukan atau alasan teoretiknya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah pertanyaan itu belum dijawab orang lain? Nah, jadi Anda ketika menjawab pertanyaan ini harus bisa meyakinkan saya ya, pembaca di situ, bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang akan menjawab pertanyaan itu. Bahwa belum ada satu orang pun di dunia ini yang pernah menjawab pertanyaan itu. Nah, buktikan dengan menunjukkan riset-riset terdahulu. Nah, satu-satunya cara Anda menjawab pertanyaan nomor 3 ini adalah Anda melakukan survei di Google Scholar, salah satunya ya. Nah, kemudian Anda menjawab, oh ini nggak ada nih, belum menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau ada riset-riset terkait ternyata belum menjawab pertanyaan itu, atau ya mereka sudah menjawab pertanyaan saya tetapi jawaban mereka salah, jawaban mereka perlu diuji dengan kasus yang berbeda misalnya ya. Saya kembali ke contoh pertanyaan tadi, bagaimana layanan pendidikan inklusif bagi tuli. Nah, banyak nih yang sudah meneliti gitu ya. Ada penelitian tentang layanan tuli di UIN Sunan Kalijaga, ada penelitian tentang layanan tuli di unit layanan disabilitas Kota Yogyakarta. Tetapi kok tidak ada ya layanan pendidikan inklusif bagi tuli di Taman Kanak-kanak Raudhatul Atfal UIN Sunan Kalijaga misalnya gitu. Ada tuh yang meneliti ya. Jadi kita melakukan riset melalui Google Scholar untuk menunjukkan bahwa pertanyaan ini belum dijawab oleh siapapun. Oke ya, saya kembali lagi contohnya tadi seperti itu ya. Kalaupun ada belum menjawab, atau kalau ada jawaban mereka perlu direvisi, atau jawaban mereka perlu diuji dengan kasus yang berbeda. Ya, ini level yang paling agak rendah sebenarnya yang terakhir itu. Penelitian teman-teman di Fakultas Tarbiyah misalnya, itu sering jadi rasan-rasan karena misalnya bagaimana metode pengajaran bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 1. Besok ada skripsi lagi bagaimana metode pengajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 2. Jadi ada Muhammadiyah 1, 2, 3 dan seterusnya. Diuji dengan kasus yang berbeda. Pertanyaannya sama.
Boleh nggak? Ya boleh saja, tapi ya tadi skripsinya ya begitu ya, kualitas skripsinya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Nah, apa kira-kira jawaban yang kamu tawarkan? Ini penting karena kamu sudah yakin, bahwa kamu itu satu-satunya orang yang akan menjawab pertanyaan itu. Maka saya bertanya, memang jawaban kamu kira-kira apa? Jawaban saya begini, Pak. Jadi tuli di TK Raudhatul Atfal itu ada 2 di situ. Nah, guru-gurunya tidak bisa bahasa isyarat. Kemudian tidak ada PLD-nya di TK Raudhatul Atfal itu. Nah, saya menemukan dari survei awal atau pengamatan menarik itu bahwa guru melakukan berbagai inovasi. Ini jawabannya, guru melakukan berbagai inovasi layanan dalam melayani tuli di TK Raudhatul Atfal. Baik itu berupa materinya, metode pengajarannya, atau metode evaluasinya, misalnya begitu ya. Jadi dugaanmu itu boleh disampaikan ya. Jadi karena memang kita nanti tujuannya adalah memperoleh dugaan jawaban itu. Nanti dugaan ini akan dibantu, dipertajam, dan dirumuskan lebih baik lagi melalui kerangka teori pada saat kamu menyusun proposal penelitian. Nanti lagi direvisi lagi, diuplek-utek lagi gitu ya, dikemas lagi, dibandingkan dengan data di lapangan setelah kamu penelitian, dan itu jawaban akhirnya nanti setelah menjadi skripsi. Nah, sekarang yang kelima. Dari mana kamu memperoleh data untuk menjawab pertanyaan tadi? Nah, ini saya bicara tentang 2 model penelitian sebenarnya ya. Kalau penelitianmu itu menyangkut subjek orang, nah itu datanya berarti adalah subjek penelitian. Begini, kadang penelitian itu ada yang menyangkut manusia, subjek ya, manusia. Subjek di situ tuh sebenarnya manusia ya. Nah, kadang penelitian itu ada yang menyangkut kasus. Penelitian yang menyangkut manusia itu memang manusianya yang diamati gitu ya. Misalnya tadi kalau soal tuli di TK misalnya, kamu tidak fokus ke layanannya, tapi ke anak-anak tulinya. Kamu penelitian interaksi sosial anak-anak tuli. Nah, itu di TK Raudhatul Atfal. Subjek penelitiannya memang anak-anak tuli. Anak tuli umur Raudhatul Atfal itu bagaimana perilaku mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan guru, bagaimana mereka di kelas. Subjeknya manusianya itu yang diteliti gitu ya. Nah, itu berbeda dengan pertanyaan awal tadi. Contoh pertanyaan yang awal tadi, di mana yang ditanyakan adalah layanannya. Nah, kalau layanan itu kita bicara tentang kasus. Nah, penelitian dengan subjek manusia itu harusnya itu secara ketat diatur oleh berbagai aturan etika penelitian. Izin si subjek sendiri, kamu harus memperoleh izin dari orang yang kamu teliti. Terus kemudian ada komite etiknya yang di UIN Sunan Kalijaga belum ada ya, yang uji apakah pertanyaan-pertanyaannya itu etis atau tidak etis. Kalau kamu misalnya ya penelitian tentang kondisi kejiwaan korban kekerasan seksual misalnya, jangan-jangan ada pertanyaanmu itu yang bikin sakit hati mereka atau menyegarkan kembali ingatan mereka terhadap kekerasan seksual yang mereka alami. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus diuji, harus diseleksi, harus dikoreksi, harus direvisi agar tidak menjadikan subjek penelitian itu korban dari penelitian. Itu analoginya begini, subjek penelitian itu seperti kelinci percobaan. Jadi apapun intervensi yang kamu lakukan itu sesungguhnya berdampak terhadap subjek, dan karena itu harus hati-hati. Nah, saran saya kalau penelitiannya dengan saya, jangan pakai penelitian yang pakai subjek penelitian ya. Saya terus terang saja tidak punya cukup pengalaman. Terus kemudian UIN Sunan Kalijaga tidak punya infrastruktur untuk bisa menjamin etika itu bisa ditegakkan gitu.
Jadi infrastruktur kita itu sebenarnya belum cukup untuk sampai bisa memungkinkan kita untuk penelitian dengan subjek penelitian itu dengan baik. Ya, tapi bukan berarti saya melarang, tapi hanya preferensi saja, pilihan bahwa kalau kamu penelitian dengan saya sebaiknya kita penelitian kasus saja gitu ya. Nah, penelitian dengan subjek penelitian sebenarnya juga bisa relatif aman, misalnya kalau misalnya jumlahnya besar. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga misalnya yang jumlahnya ribuan itu, dengan penelitian kuantitatif kamu bisa melakukan survei, datanya dengan kuesioner. Nah, itu aman sih kalau seperti itu, tidak terlalu berisiko. Subjek penelitiannya siapa? Ya mahasiswa misalnya gitu. Dari mereka kita mengumpulkan data primernya. Nah, jadi kamu cerita saja di pertanyaan yang kelima itu, kalau kamu penelitiannya dengan subjek, ya kamu sebutkan subjeknya nanti siapa, populasinya siapa. Kalau misalnya tadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau mahasiswa IKS, penelitiannya kuantitatif, lah monggo silahkan. Walaupun saya sendiri tidak terlalu cocok untuk penelitian semacam itu. Kalau kasus, kamu sebutkan kasusnya di mana, di panti A, di panti B, atau di desa A, desa B, dan seterusnya. Saya sekali lagi memilih yang kedua, walaupun tidak melarang yang pertama. Nah, ini adalah hal-hal pokok yang nanti harus Anda jawab di form usulan penelitian ini ya. Silakan. Name, kemudian nama, topik, ya, tadi sudah saya jelaskan. Ingat 3 jenis topik tadi. Kemudian apa pertanyaan loh ya. Jadi harus bentuk pertanyaan. Mengapa pertanyaan penting, dan apakah pertanyaan tersebut belum dijawab orang lain, lalu kira-kira apa jawabanmu dan datanya dari mana gitu. Nah, itu adalah kontrak. Itu semacam kontrak bagi kita untuk bekerja sama lebih lanjut. Jadi tolong diisi dengan baik agar saya bisa juga mengukur apakah kira-kira kita bisa bekerja sama atau tidak. Ada kemungkinan lebih baik itu ya misalnya dibatalkan, ya dibatalkan gitu ya. Karena itu akan baik bagi Anda, baik juga bagi saya, tidak menghabiskan waktu di belakang, akhirnya skripsi atau tesisnya tidak jadi gitu ya. Jadi harapan saya dengan Anda mengisi itu kita bisa memastikan pekerjaan ke depan itu akan berjalan lebih baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video ini. Saya selalu menyarankan sekarang itu untuk menonton video semacam ini minimal 2 kali, kalau perlu 3 kali gitu ya, karena memang komunikasi kita sejak pandemi itu hanya bertatap muka lewat layar begini interaksinya. Kemungkinan disalahpahami sangat besar, kemungkinan tidak bisa dipahami juga sangat besar. Nah, karena itu video ini bisa ditonton 2 atau 3 kali, lalu kemudian kamu mengisi Google Form-nya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menyiapkan video-video tutorial selanjutnya terkait dengan bimbingan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.